Selamat pagi Bu Gita dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Jennifer Augustin dari kelas XMIPA 2 nomor absen 12 akan mempresentasikan infografik yang bertopik Paramesovirus yang telah saya buat. Paramesovirus adalah virus penyebab gondongan. Nah, jadi infografik saya secara keseluruhan seperti ini. Tapi akan saya zoom agar bisa terbaca dengan baik. Nah, paramesovirus, virus penyebab gondongan. Pada hari ini saya akan membahas tentang karakteristik dari paramesovirus, cara penularannya, gejala infeksi, lalu durasi infeksi, cara pencegahannya, dan cara pengobatannya. Jadi yang pertama karakteristiknya. Nah, paramesovirus ini seperti yang dapat dilihat di layar itu seperti ini fisik luarnya, mirip sama virus corona. Nah, karakteristiknya itu termasuk virus beramplop, dapat dilihat dari duri-durinya ini yang merupakan ciri-ciri dari virus beramplop. Lalu partikel berselubung yang membrannya dimodifikasi dengan 2 kadang 3 protein transmembran dan protein M yang melapisi permukaan bagian dalam membran. Seperti dapat terlihat pada gambar ini. M protein di sini. Lalu kalau dapat dilihat dari gambar ini ada 2 protein. Lalu karakteristik yang ketiga, virus RNA beruntang negatif dan tidak bersegmentasi. Nah, setelah saya melakukan pencarian tidak bersegmentasi itu virus yang tidak bersegmentasi contoh lainnya yaitu corona viridae, seperti ini penampakannya. Dan untuk virus yang bersegmentasi itu contohnya orthomyxoviridae. Dapat dilihat seperti di gambar di layar. Nah, kembali ke topik. Lalu cara penularannya. Cara penularan dari virus ini yaitu mirip-mirip sama virus corona, yaitu melalui droplet atau percikan air liur dan lendir yang keluar dari mulut atau hidung penderita. Biasanya bisa menular ketika batuk atau bersin atau meludah sembarangan. Nah, jika seorang itu terinfeksi, virus akan berkembang biak, lalu menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar parotis. Nah, kelenjar parotis ini terdapat di bagian belakang telinga, seperti di bagian sini. Itu nanti akan mengalami peradangan dan pembengkakan. Yang ketiga, gejala infeksi. Nah, gejala infeksinya ini yang pertama terjadi pembengkakan dan terasa nyeri di salah satu atau kedua bagian kelenjar parotis. Biasanya itu berada di sebelah sini, kanan, lalu nanti bisa menular ke sebelah kiri. Jadi bisa saja hanya satu bagian kelenjar parotis, bisa juga dua-duanya. Lalu terasa sangat nyeri saat mengunyah atau menelan. Lalu yang ketiga, badan terasa lemah, lemas, dan mudah lelah. Jadi walaupun kegiatannya hanya dikit, tapi tetap saja badan itu cepat merasa lelah. Lalu nyeri pada otot. Nah, walaupun terinfeksinya hanya pada kelenjar parotis, tapi gejala infeksinya ini bisa membuat otot pada bagian kepala lalu pada bagian badan itu juga terasa sedikit sakit jika memang parah. Nah, biasanya gejala infeksi ini banyak terjadi pada anak-anak, tapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Nah, biasanya kalau pada orang dewasa maka gejalanya akan lebih parah. Lalu kita lanjut ke durasi infeksi dulu. Nah, durasi infeksinya ini pembengkakan kelenjar umumnya bisa bertahan selama 10-12 hari. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Tapi jika kurang itu kesempatannya
kemungkinannya dikit. Biasanya itu lebih, bisa sampai 2 minggu atau 3 minggu. Lalu cara pencegahannya memberikan imunisasi MMR, measles, mumps, dan rubella pada anak-anak. Jangan berdekatan atau berkontakan dengan penderita. Nah, yang kedua ini mirip seperti prokes pada virus corona ini. Penderita harus memakai masker atau orang berada di sekitarnya harus memakai masker untuk mencegah penularan. Yang terakhir, cara pengobatannya. Sering-seringlah beristirahat, lalu makan makanan yang lunak agar meningkatkan imunnya dan kuat, karena jika mengalami gondongan dan mengunyah makanan yang keras, maka kelenjar parotisnya atau tempat pembekakannya akan terasa sangat sakit. Lalu perbanyak minum air putih dan jangan melakukan aktivitas berat. Nah, sesuai pengalaman saya, jangan melakukan aktivitas berat ini sangat penting, karena jika melakukan aktivitas yang berat, pembekakannya akan semakin besar. Memang sedikit seram, tapi memang itu kenyataannya. Jadi di sini dapat dilihat dari gejala infeksi, cara penularan, durasi infeksi, cara pencegahan, dan cara pengobatannya itu kebanyakan dari pengalaman saya sendiri ketika saya dulu sekitar tahun 2016 pernah mengalami gondongan. Nah, ketika saya melakukan aktivitas yang semakin berat, maka otomatis gondongannya akan semakin membesar, pembekakannya akan semakin besar, dan itu membuatnya semakin sakit. Nah, cara penularannya ini sayang sekali pada saat itu saya belum terlalu tahu, jadi adik saya dan kakak saya juga ikut tertular. Dan saya itu kalau tidak salah diminta dokter untuk tidak masuk sekolah selama 2 minggu untuk mencegah penularan kepada teman lain. Nah, ini gambar seorang penderita gondongan. Jadi di bagian belakang telinga itu sampai bawah sini tuh bengkak. Dan kadang-kadang itu sampai bawah sini, di sini juga. Biasanya bengkaknya itu besar segini. Yang terdapat di gambar itu bisa dikatakan masih awal mula gondongannya, masih awal mula menderita gondongan. Karena ketika sudah mencapai sekitar 1 minggu, gondongannya akan turun ke bawah kayak besar gitu. Pokoknya pembekakannya itu besar, tidak sekecil yang ada di gambar. Lalu ini struktur paramyxovirus. Pada durinya ini, paramyxovirus itu memiliki 2 glikoprotein membran kompleks. Yang pertama ada lampiran, yaitu HN, H, dan G. Lalu yang kedua adalah fusi F protein, yang bertanggung jawab untuk pengikatan reseptor dan memasuki sel melalui fusi amplop virus dengan target membran sel inang. Lalu dengan cara gampangnya, strukturnya di sini ada materi genetik, lalu di sini ada kapsid yang terbuat dari protein, seperti pada struktur virus telanjang. Namun ini merupakan struktur virus amplop yang memiliki duri, lalu bagian amplopnya, materi genetik, dan kapsidnya. Nah, lalu sumber yang saya ambil berasal dari ini, dapat dilihat pada layar. Ya. Nah, jadi sekian presentasi dari saya untuk infografis yang telah saya buat tentang paramyxovirus. Terima kasih sudah memperhatikan, dan terima kasih.